gitu. Iya kan? Karena saya dari 2009 awal datang sendiri tanpa berantara bertemu Pak Jokowi second hand. What is the meaning kejokowian? Satu, memuliakan ketulusan, keinsanan. Punya produk masuk pasar. Bergeserlah jatuh cinta saya dari PS ke Pak Jokowi itu. Makanya kalau ketemu kawan-kawan di Gerindra, dia ledek saya, gue juara 2 nulis jadi menteri, lu gara-gara pindah sih, kan begitu. Tapi saya jatuh cinta, orang biasa loh, punya produk masuk pasar, saya yakin bisa mengubah bangsa tanpa embel-embel gitu. Nah kemudian kenapa terjadi pergeseran? Saya menduga mulai dari terus sama signifikan di rumah transisi dulu gitu. Nah Gibran mengambil momentum ini, kalau memang PS mengendorse, dirikan Joko Widodo Center, beri hope kepada generasi yang sekarang ini sebetulnya sudah 50% ke bawah. Hope itu maka lahir beberapa waktu yang lalu, kabur aja dulu deh. Saya misalnya berteriak bagaimana dari tahun 91 sebagai orang di bisnis kreatif, venture capital real, berjuang duduk di Kadin, ya kan? Punya membina animator di Bali sejak 90 sampai 100 kakak. Untung sekarang ada Jumbo yang hebat itu, bisa jadi cantelan. Tapi enggak ada itu, bisnis yang disupport oleh venture real dari intangible menjadi tangible, enggak ada. Kenapa tidak dilakukan di Joko Widodo Center? Kumpulkan orang-orang biasa dan Anda juga akan bisa bicara lebih dari 7 menit, ya kan? Berbagai topik, tidak gagap seperti hari ini gitu. Di Joko Widodo Center kumpulin anak-anak muda kembali membaca novel bermutu. Bagaimana sekarang orang yang PPDS saja tingkat sekolah kedokteran kehilangan rasa budi, tidak terasah karena tidak membaca novel bermutu. Nggak kenal harimau mau tarlubis, padahal premisnya bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Mainkan di Joko Widodo Center gitu. Anda masih punya waktu panjang, kalau memang Allah berkehendak, disambut. Wah, sosok ini mengembalikan marwah apa yang dulu didukung oleh publik. Ayahanda Anda orang biasa yang hebat tampil kembali itu. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, ya kan? Kalau saya sebagai wapres Pak Gibran juga tidak ada masalah sebetulnya kalau dilihat paparan yang sudah ada dari 2 pembicara sebelumnya, dan kalau itu diteruskan juga masalahnya begitu ruwet gitu. Nah, premis yang terakhir Bang. Sampai kapan heboh ini harus terjadi? Sementara kan kita bisa merasakan gitu ketulusan seorang pemimpin. Isu pemakzulan ini kan dugaan saya ya, para jenderal yang sangat saya hormati. Seandainya Pak PS itu meninggal, kalau saya salah tolong diralat, mohon maaf. Dan mereka tidak ingin presidennya adalah sosok Gibran yang dianggap tidak kompeten. Bisa jadi dugaan itu benar gitu. Karena saya lihat memang bicara 7 menit berbagai topik kan gak nyambung gitu. Bukan saya ingin merendahkan, tidak. Itu saya katakan momentumnya untuk dia bangkit itu bisa gitu. Nah, kalau seorang muslim atau katakanlah kita berpancasila gitu. Masa sih berharap pemimpin kita meninggal? Iya kan? Yang diajarkan oleh buyut saya di kampung dulu, mendoakan pemimpin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur pemimpin kami, bersihkan hatinya ya Allah, punya kesempatan mensejahterakan rakyat gitu. Ayahanda saya kebetulan berpulang 82 tahun karena sirosis. PS hari ini 73 kalau nggak salah ya. Benar? Kenapa kita tidak mendoakan beliau panjang umur? Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PS hari ini semuanya menurut saya pro rakyat. Yang menjadi persoalan adalah setiap apa yang dilakukan ada salahnya aja gitu.
bola, menang, beli Rolex, dipersoalkan. Padahal itu setahu saya ide mendadak, telepon distributor, pasti distributor bayar pajak gitu. Terus kita memaksakan seorang PS seperti Mandela ketika memberikan puisi Invictus, mendorong tim rugby-nya juara dunia dalam setahun. Kan beda. Gak mungkin juga mengcopy itu gitu. Setiap orang punya langgam sebagai pemimpin. Nah, Invictus sebuah hal kalau Bapak dan Ibu menonton, itu saya berkali-kali ingin menontonnya. Bagaimana seorang presiden datang ke lapangan rugby memberikan sebuah puisi untuk menggerakkan the power of heart to be a winner just 1 tahun juara dunia. Kekuatan puisi, kekuatan kata gitu. Nah, kita mengkritik itu justru dia mengalirkan ke riang gembiraan. Kita bisa masuk babak keempat, belum pernah terjadi. Jadi di tengah kelelahan kita bisa cek itu di kognitif bias kognisi sampai level desa warga kita hari ini. Yang mereka inginkan hari ini adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana bisa besok anak sekolah, bagaimana kalau sakit bisa dirawat dengan baik, bagaimana keadilan itu tegak. Saya belum menemukan orang setulus PS, bukan saya mau menjilat gitu, bukan karakter saya demikian. Ke Pak Jokowi pun boleh dilihat, di mana menyimpang saya kritisi. Dan as a friend, 22 Oktober sejam saya datang, orang pertama, belum ada media kala itu. Cek aja karena ada di IG saya. Dan kita bercanda, bercandanya gini, Pak, kenapa Anda angkat Gibran dan seterusnya? Kita bilang, emang nepotisme itu di mereka itu terjadi kok. Nggak usah jauh-jauh, mbahnya reformasi, bikin partai, Pak Amin Rais, ketua umumnya menantu. Semua begitu. Semua begitu. Jadi kawan ini sur juga kan. As a friend Pak Jokowi sur juga dia. Terus setelah terjadi kita mau salahkan, mau bubar-bubaran. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih seorang leader, tentara, ya kan, orang yang bijak menurut saya dan sudah selesai duniawinya. Saya tahu bangsa ini mau dibawa kemana dan saya pribadi sangat optimis dan saya yakin juga di banyak daerah sekarang mendukung Presiden Prabowo. Ya, soal tuntutan, ya, tuntutan atau usulan untuk mengganti wakil presiden lewat MPR. Ya, ini yang terus menerus dibahas teman-teman hampir setiap hari beberapa minggu ini. Di mana-mana isu pemakzulan, di mana-mana tentang pemakzulan. Ke siapa kita berbicara, lihat konten apa, lihat media sosial apa, pasti soal pemakzulan. Padahal ini bukan hal yang gampang sebetulnya, bukan hal yang mudah, ya. Ya meskipun begitu, bukan berarti tidak mungkin, kan begitu kurang lebih. Apakah ini akan mengganggu stabilitas politik nasional? Ya. Apakah ini akan mengganggu bagaimana pemerintahan ini menjalankan programnya dengan baik? Dan saya nggak tahu, teman-teman boleh komen saja nanti ya. Tapi memang di sini kalau kita melihat tuntutan ini atas dasar apa sih? Apa sih alasannya? Kan begitu. Ya tidak jauh dari putusan 90, saya rasa sih seperti itu. Saya belum baca sih suratnya ya. Putusan 90 ya, soal ambang batas usia yang dimana Gibran ya cacat konstitusi lah, mungkin seperti itulah ya.
Dan kemudian secara legitimasi ya Gibran itu seperti apa, ya teman-teman mungkin tahulah ya. Tapi satu hal yang perlu kita sampaikan adalah ketika kita memilih pemilu pada pemilu 2024 lalu, kita memilih siapa calon-calon pemimpin yang mungkin kita senangi, yang mungkin kita rasa cocok dan layak serta pantas untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Maka dipilih rakyatlah dari seluruh Indonesia secara nasional, secara umum. Dan dimenangkan Prabowo Gibran, pasangan 02 pada saat itu. Menanglah mereka. Tapi muncul lagi gejolak. Banyak dugaan keterlibatan Pak Jokowi lah, ada cawe-cawe lah, ada inilah, ada itulah, politik uang, bansos, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Digugatlah, ya digugat di Mahkamah Konstitusi, dan ternyata gugatan itu tidak diterima, ya ditolak, yang hasilnya dissenting opinion pada saat itu. Jadi sah sudah. Makanya KPU menetapkan mereka sebagai pemenang, sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, dan dilantik MPR pada 20 Oktober 2024 lalu. Kan begitu. Tetapi di sisi lain juga kita berpikir bahwa dulu pada saat itu, meskipun gugatan di MK sudah dilakukan dan tidak diterima, KPU begini menetapkan sebagai capres wapres terpilih dan dilantik 20 Oktober ya. Karena dulu Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, yang anaknya itu adalah cawapres. Nah, ini yang menjadi mungkin yang menjadi problemnya mungkin ya. Dan kemudian dulu dari PT UN ada gugatan Bu Megawati itu kemarin tuh ya. Ya apa? Bukan PT UN sih kalau nggak salah. Ya kayaknya sih di PT UN lah ya. Atau ke MPR ya. Ke PT UN sempat juga digugat ya. Lalu kemudian ya disahkan juga ya. Lalu kemudian sempat kemarin putusan pembatalan ya, akan ada gugatan bahwa Gibran batal dilantik dan lain-lain sebagainya, kan begitu kemarin isunya ya. Tapi MPR katanya akan membacakan pada tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Nah, tanggal 10. Kemudian hakim yang menangani perkara itu sakit katanya ya, sakit. Dan kemudian diundur jadi tanggal 24. Lalu kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober. 4 hari sebelum putusan dibacakan, kan begitu. Ya harusnya sudah sah sih sebetulnya kan, sudah sah. Apalagi yang kurang. Itu sih seingat saya, kalau saya salah ya silakan dikoreksi, saya minta maaf. Karena sudah lama sekali menurut ya seingat-ingat saya lah tadi saya sampaikan itu. Ya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya nah ini nih Gibran korupsi sendiri, narkoba, ya, melakukan perbuatan tercela atau tidak lulus SMA, baru itu menjadi alasan kuat untuk pemakzulan itu dapat dilakukan, kan begitu kurang lebihnya, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Tapi teman-teman, saya yakin Anda juga sudah tahu sebetulnya, jadi saya nggak terlalu sampaikan panjang lebar lah ya. Di sini saya coba melihat apa sih ya, penilaian teman-teman kita, bagaimana pikiran kawan-kawan kita ini ya. Saya setuju agar wapres terbuka dengan presiden mempertimbangkan tentang pemakzulan.
Kenapa Purnawirawan Pilpres tahun 2014 sampai 2000 atau 2019 tidak calonkan diri? Karena tidak laku, terlebih Refli Harun tapi sok hebat. Prabowo Presiden Indonesia, Gibran ciptaan haus jabatan dari Jokowi, berharap pemakzulan tetap berjalan. Kalau ngerti peraturan undang-undang tentang Pilpres dan demokrasi, yang pilih langsung rakyat disahkan undang-undang atau hukum, harusnya tidak ngutak-atik. Saya pribadi lihat pendidikan tinggi, katanya jurnalis senior, banyak pendapatnya asal bunyi ya. Jadi memang ya itu yang terjadi teman-teman, ya itu yang terjadi. Di satu sisi seperti itu, ini dipaksakan. Makanya kan ada yang mengatakan wapres karbitan, karena mungkin pengalamannya yang minim, ya dikatakanlah wapres sebagai ban serap. Tetapi Gibran ini udah ban serap bocor pula, kan begitu. Banyak sekali yang menyampaikan seperti itu dulu ya. Saya masih ingat itu, banyak sekali. Tapi ya gimana pun, menurut pandangan hemat saya, kalau misalnya takut Gibran nggak bisa ini itu dan lain-lain, kenapa nggak diajari saja, dikasih masukan dan arahan? Yang pertama. Lalu kemudian, ya itu sih mustahil gitu ya, mustahil juga sih. Yang kemudian, yang kedua, mungkin saja Purnawirawan ini punya kekhawatiran ketika Presiden Prabowo berhalangan tetap, dan yang menggantikan beliau pasti Gibran. Gibran secara pengalaman, secara kapasitas dan kompetensi yang dimiliki saat ini, kita sebut masih minim lah gitu ya, masih kurang mumpuni untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden. Bila mana Pak Prabowo berhalang tetap dan digantikan oleh Gibran, mau dibawa kemana bangsa ini? Mau dibawa kemana? Mau dinakodai oleh siapa? Ini bukan soal memberikan kesempatan kepada anak muda, tentunya bukan soal bagaimana anak muda diberikan kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya. Ini tentang rakyat, ini tentang negara, ini tentang bangsa. Dengan 280 juta penduduk kurang lebih rakyat Indonesia, mau dibawa kemana? Mau terombang-ambing atau bagaimana? Kan begitu kurang lebihnya. Itu sih menurut pandangan hemat saya dalam berpikir ya. Jadi nanti ya terlepas daripada ini teman-teman, makanya saya sampaikan, silakan komentari pendapat Anda biar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran. Karena ini masih pro dan kontra. Banyak yang setuju soal tuntutan pemakzulan ini dilakukan, tetapi meskipun banyak bukan berarti semua. Jadi kita nggak tahu nanti tuntutan ini adalah tuntutan atau harapan yang akan tersampaikan, atau tuntutan harapan yang akan putus di tengah jalan dan tak akan terwujudkan. Mungkin itu sajalah pertanyaan dari saya, silahkan dijawab saja. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.